Sahabat sekalian, di samping manusia, as-samawat dan al-ard, langit dan bumi, menjadi objek dominan kata khalaq. Berdasarkan kronologi pewahyuan, deskripsi penciptaan langit dan bumi pertama-tama muncul pada surat Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyamin wama masyanna mil lugub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Kata samawat merupakan bentuk jamak dari kata sama. Jika kata tersebut digunakan dalam bentuk mufrad, biasanya dirujukan pada angkasa tinggi yang terlihat berbentuk kubah berwarna biru. Ia merupakan medan yang sangat besar sebagai tempat beredarnya bintang-bintang, sebagaimana firman-Nya, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Al-Mulk ayat 5. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. As-Saffat ayat 6. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Al-Baqarah ayat 22. Jika digunakan dalam bentuk jamak, biasanya dirujukkan pada sistem planet. Karenanya, redaksi khalaqnas samawat dimaknai, sesungguhnya kami telah menciptakan tata surya, bumi, dan apa-apa yang berada di antara keduanya dalam 6 periode. Oh ya, periode penciptaan langit dan bumi terkadang diungkapkan secara ijmal, 6 masa. Sebagaimana termaktub pada surat Qaf ayat 38, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Hud ayat 7, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat 4. Terkadang pula diungkapkan secara rinci sebagaimana firman-Nya, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lisya'ilin. Summastawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an au karhan qalata ataina ta'in. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rob semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Menurut Imam Ar-Raghib, kata yaum bisa digunakan untuk menunjuk rentang waktu antara terbit matahari hingga terbenamnya. Juga bisa untuk menyebut rentang waktu tertentu. Berdasarkan penggunaannya dalam Al-Quran, kata yaum mengandung beberapa makna. Masa yang abadi dan tidak terhingga panjangnya. Al-Fatihah ayat 4. Panjangnya itu bisa setara dengan 50.000 tahun. Al-Ma'arij ayat 4. Setara dengan 1000 tahun. As-Sajdah ayat 5. 1 zaman. Ali Imran ayat 140. 1 hari. Al-Baqarah 184. Sekejap mata. Al-Qamar ayat 50. Masa yang lebih singkat dari sekejap mata. An-Nahl 77. Dan masa yang tidak terhingga singkatnya. Ar-Rahman ayat 29.
Sahabat sekalian, kata yaum dalam bentuk jama' ayam terulang 23 kali dan tidak pernah berdiri sendiri. Kata tersebut senantiasa berada dalam relasinya dengan kata-kata lainnya dengan varian makna yang disebabkannya. 4 ayat diantaranya berelasi dengan kata salasa, salasa ayam, 3 hari. Redaksi tersebut digunakan untuk menerangkan bilangan hari berpuasa sebagai kiparat bagi orang yang melakukan pelanggaran. Lihat Al-Baqarah 196. Kata ayam didahului bilangan 6, sittah ayam. Ia terulang 7 kali dan senantiasa digunakan untuk menjelaskan bilangan masa atau periode penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Terdapat pula kata ayam yang didahului kata samaniyah, yakni samaniyah ayam, 8 hari. Redaksi ini muncul untuk mengilustrasikan kedahsyatan angin topan yang memporak-porandakan kaum Ad. Lihat surat Al-Haqqah ayat 7. Terdapat pula kata ayam yang dihubungkan dengan kata Allah, ayamullah. Redaksi ini dimaknai dengan hari-hari Allah. Ia hanya terulang 1 kali dan digunakan untuk menerangkan hari-hari yang digunakan Allah untuk menjatuhkan siksaan kepada orang-orang yang mengingkari ajarannya. Lihat surat Al-Jasiyah ayat 14. Sementara itu, kata yaum terulang 373 kali. Kata tersebut terkadang digunakan untuk menerangkan perjalanan waktu sejak terbit matahari sampai terbenamnya. Terkadang pula digunakan untuk menunjukkan zaman, masa, atau periode. Sama halnya dengan kata ayam, penggunaan kata yaum pun senantiasa dirangkaikan dengan kata lain. Misalnya, dirangkaikan dengan kata al-akhir, al-yaum al-akhir, yang digunakan untuk menerangkan suatu waktu di mana tidak ada hari lain setelah hari akhir tersebut. Terdapat pula yang dirangkaikan dengan kata ad-din, yaumiddin. Redaksi itu digunakan untuk menerangkan hari ketika seluruh manusia dihadirkan di pengadilan akhirat untuk mempertanggungjawabkan seluruh perilaku hidupnya. Sahabat sekalian, menurut Ibnu Katsir, paling tidak terdapat 2 pendapat ulama tafsir terkait kata hari pada kasus ayat-ayat penciptaan langit dan bumi. Pertama, kata hari pada ayat tersebut dimaknai dengan hari yang dikenal manusia, yang dimulai sejak terbit matahari hingga terbenamnya. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur mayoritas ulama. Kedua, 1 hari dalam proses penciptaan alam semesta disetarakan dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Pendapat tersebut didasarkan pada riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dohak, dan Ka'ab al-Ahbar. Sementara menurut Imam Al-Qurtubi, makna 6 hari pada ayat-ayat penciptaan langit itu setara dengan ukuran hari di akhirat, yakni 1 hari setara dengan 1000 tahun. Berdasarkan data-data tersebut dapat dicermati, redaksi 6 masa pada kasus penciptaan langit dan bumi dimaknai dengan 6 periode sebagaimana pendapat Al-Qurtubi ketika mengomentari firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 54. Menurutnya, seandainya Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi dalam waktu singkat, pasti akan dilakukan. Karena Dia sangat mampu untuk melakukan hal semacam itu. Dia hanya cukup mengucapkan, jadilah, maka akan jadi. Akan tetapi, Allah menginginkan agar hamba-hambanya mengetahui sisi kelembutan dan ketepatan dalam segala urusan. Ya, penciptaan langit dan bumi selama 6 masa mengisyaratkan bahwa segala sesuatu diciptakan bersama dengan ajalnya, ketetapannya. Sahabat sekalian, menurut Ibnu Jauzi, di antara hikmah penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa adalah: pertama, Dia menginginkan ketepatan setiap hari, suatu masalah yang diagungkan para malaikat. Kedua, Dia menguatkan prolog,
apa yang akan diciptakan untuk Adam dan keturunannya sebelum ia diciptakan. Ya, hal tersebut akan lebih kuat pengagungannya di sisi para malaikat. Ketiga, lebih cepat itu lebih mengena dari sisi kekuasaan. Sementara lebih tepat itu lebih mengena dari sisi hikmah. Oleh sebab itu, Allah memperlihatkan hikmah dalam hal penciptaan langit dan bumi. Keempat, Dia mengajarkan kepada para hambanya agar lebih tepat, sehingga manusia tidak tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu. Kelima, semua itu mengisyaratkan bahwa segala sesuatu diciptakan secara hak. Sementara terkait dengan perbedaan redaksi antara ijmal, sittah ayam, dengan redaksi tafsil, paling tidak terdapat dua hal yang perlu dibedakan dalam proses penciptaan langit dan bumi. Pertama, mengawali penciptaan, ibtida al-khalqi. Kedua, penyempurnaan penciptaan, taswiyah al-khalqi. Pada surat Fussilat ayat 9-12, Allah mendeskripsikan, pertama-tama Dia menciptakan bumi. Dengan demikian, secara ibtida al-khalqi, bumi lebih awal diciptakan dibandingkan langit. Namun, penyempurnaan bumi, taswiyah al-khalqi, baru dilakukan setelah Allah menciptakan langit. Menurut Ibnu Katsir, firman Allah pada surat Fussilat ayat 9-12 menunjukkan, pertama-tama Allah menciptakan bumi yang dikiaskan dengan pendirian bangunan yang senantiasa diawali dari pondasi. Atap baru dibuat setelah bangunan di atas pondasi selesai didirikan. Untuk menguatkan pendapatnya, Ibnu Katsir mengutip firman-Nya yang termaktub pada surat An-Nazi'at ayat 27-33. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya, Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan Dia menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dia memancarkan dari bumi mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Gunung-gunung dibancangannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untung binatang-binatang ternakmu. Adapun dahyul ar, penyempurnaan bumi, dilakukan setelah selesai penciptaan langit. Bentuk ad-dahyu ditafsirkan dengan ayat, Dia memancarkan dari bumi mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Semuanya terjadi setelah penciptaan langit. Penafsiran tersebut didasarkan pada riwayat Sa'id bin Jubair yang menceritakan, ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas terkait beberapa ayat yang menurutnya saling bertentangan. Di antaranya firman Allah tentang penciptaan langit dan bumi. Orang tersebut menanyakan, mengapa pada surat An-Nazi'at 27-30 Allah menyebutkan Dia menciptakan langit sebelum menciptakan bumi. Sementara pada surat Fussilat ayat 9-12 Allah menyebutkan Dia menciptakan bumi sebelum menciptakan langit. Ibnu Abbas menjawab, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian Dia menciptakan langit. Setelah itu Dia beristiwa ke atas langit, lalu menyempurnakan langit dalam 2 hari yang lain. Setelah itu Allah doha al-ar, menyempurnakan bumi. Bentuk penyempurnaan bumi adalah dengan mengeluarkan mata air, tumbuh-tumbuhan, penciptaan gunung, benda mati, dataran tinggi, dan segala yang ada di antara langit dan bumi dalam 2 hari. Itulah makna firman Allah, bumi dihamparkannya. Sahabat sekalian, pada surat Qaf, setelah menegaskan Dia telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh apa yang ada di antara keduanya dalam kurun 6 masa, Allah menutup pembicaraan dengan ungkapan wama masanna mil lugub. Redaksi tersebut mengisyaratkan penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah teramat kecil. Karenanya memberikan keadilan pada manusia melalui azab pada manusia-manusia sombong
merupakan sesuatu yang teramat mudah baginya. Karenanya, memberikan keadilan pada manusia melalui ajab pada manusia-manusia sombong merupakan sesuatu yang teramat mudah baginya. Dia pun tidak merasa lelah dalam merespon permohonan manusia-manusia yang senantiasa bertasbih kepadanya dalam keadaan sabar dan penuh ketawaduan. Dengan kata lain, redaksi akhir ayat tersebut mengingatkan bahwa Allah tidak akan pernah letih dalam merespon setiap gerak makhluknya. Sahabat sekalian, terkadang proses penciptaan langit dan bumi itu diungkapkan dalam bentuk nafi, yakni menafikan kebatilan sebagaimana termaktub pada surat Shad ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Kata batilan mengandung makna sendagurau. Karenanya ayat tersebut mengandung makna tidaklah kami menciptakan langit dan bumi kecuali untuk urusan yang benar sekaligus menunjukkan akan kudroh kami. Dalam hal ini, segala sesuatu yang bertentangan dengan hak disebut batil. Menurut Imam Ar-Razi, redaksi Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak yang termaktub pada surat Al-An'am 73, Al-Hijr 85, Az-Zumar 5, Al-Jasiyah ayat 22, Ad-Dukhan ayat 38-39, Al-Ahqaf ayat 3, An-Nahl ayat 3, Ibrahim ayat 20, Al-Anbiya 16, Ar-Rum 8, Al-Ankabut 44 dan At-Taghabun ayat 3 mengandung makna kehendak ajali yang sesuai dengan hikmah dan menunjuk pada sesuatu yang serius lagi bertujuan. Ada pula mufasir yang berpendapat redaksi bilhaq semakna dengan lilhaq, yakni kebangkitan. Di samping itu, terdapat perbedaan makna antara hak dan lu'bah. Kata lu'bah dimaknai dengan main-main, kebetulan, atau hal semacam itu. Sementara kata hak menunjuk pada orang yang menciptakannya, ia hanya melakukan hal tersebut dengan timbangan yang sangat mendalam. Ia menciptakannya sesuai dengan aturan yang pasti lagi bertujuan. Sahabat sekalian, walaupun ayat-ayat tersebut mendeskripsikan kekuasaan Allah, namun tujuan utamanya adalah untuk memperlihatkan bagaimana Allah menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan manusia. Ya, manusia dipersilahkan untuk memanfaatkan langit dan bumi demi mewujudkan kebaikan di muka bumi, bukan untuk berbuat kerusakan. Karena alam semesta merupakan karya besar dari Yang Maha Kuasa, ia tidak diciptakan untuk memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vital manusia yang karenanya pula manusia diciptakan agar berbuat kebaikan di atas bumi, tidak memandang dirinya sebagai Tuhan dan tidak merasa dirinya mampu menciptakan dan meniadakan hukum moral sekehendak hati untuk tujuan-tujuan semu. Tidak mengikuti hawa nafsu yang akan menyesatkan seseorang dari jalan Allah hingga lupa pada hari perhitungan. Dengan demikian, pernyataan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi secara batil memberi isyarat penciptaan langit dan bumi itu bertujuan, yakni agar manusia kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Sahabat sekalian, perlu dicatat, deskripsi Al-Quran terkait penciptaan langit dan bumi itu berelasi dengan kata tadbir dan tashhir sebagaimana termaktub pada surat Yunus ayat 3-6. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Maka, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Kata yudabbir berasal dari 3 huruf dasar.
da, ba, dan ro yang mengandung makna dasar, menetapkan dan memberi kadar sesuai dengan hikmah. Mengerjakan dan apa yang dikerjakannya merupakan pekerjaan yang benar. Memperhatikan setiap akibat suatu urusan agar tidak terjadi pada makhluk sesuatu yang tidak pantas. Oh iya, dalam budaya Arab, manajemen, administrasi, pemerintahan juga dirujukan pada lafaz tadbir, bentuk masdar dari kata kerja dabbaro. Imam Al-Jurjani mendefinisikan tadbir dengan at-tadbir an-nazar fil awaqib bil ma'rifat al-khair, menguji atau memeriksa akibat-akibat dengan mengetahui apa yang baik dan menaruh perkara dengan pertimbangan ilmu tentang akibat-akibat yang dihasilkannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat dicermati, tadbir merupakan pertimbangan intelektual secara seksama terhadap akibat dari satu urusan. Kemudian diikuti dengan implementasi jika akibat tersebut baik lagi tepat, atau penolakan jika hasilnya diperkirakan akan berbahaya atau membahayakan. Menurut Imam Asy-Syarawi, redaksi Yudabbir al-Amro pada surat Yunus mengandung makna menetapkan wujud secara pasti, menjadikan segala sesuatu tetap pada tempatnya dengan hikmah. Dalam hal ini, Allah memiliki sifat ilmu, iradah, dan kudroh. Melalui ilmunya, Dia menetapkan segala sesuatu pada tempatnya dengan penuh hikmah. Sifat iradah menentukan yang mungkin dengan sesuatu yang diperbolehkan. Sifat kudroh akan mewujudkan apa yang dimaksud Allah. Dengan demikian dapat dikatakan, ayat tersebut bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana proses penciptaan pertama kepada manusia sebagai khalifah, yakni langit dan bumi diciptakan secara sistematis, kemudian manusia dengan segala kelebihan dan kecerdasannya ditempatkan di alam tersebut. Ya, Allah mempersiapkan alam bagi khalifah sebelum khalifah diciptakan. Semua itu sebagai bukti kemaha-pengasihan Allah pada manusia. Sahabat sekalian, dari sisi lain, ungkapan Yudabbir al-Amro didatangkan untuk menegaskan keheranan akan hadirnya wahyu kepada Muhammad yang termaktub pada ayat 2. Ilatnya adalah bahwa Allah Tuhan kamu sekalian, dan Dialah yang menciptakannya. Tidak ada seorang pun yang membantah apa-apa yang Allah ciptakan. Oleh sebab itu, Allah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta harus mengatur gerak wujud antara manusia dan alam. Dan karenanya pula Allah mengutus Rasul untuk membawa pedoman yang lurus bagi manusia. If'al wala taf'al. Sementara itu, ketika menafsirkan kata yudabbir pada surat As-Sajdah ayat 4-5, Imam Asy-Syarawi menyatakan, kata yudabbir pada surah ini berkaitan dengan malaikat yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Malaikat-malaikat inilah yang mengatur sistem kerja alam semesta, yang dengannya penciptaan langit dan bumi berelasi dengan peran dan fungsi malaikat yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Untuk menguatkan pendapatnya, Asy-Syarawi mengutip penafsiran Ibnu Abbas yang menyatakan, redaksi Yudabbir al-Amro mengandung makna Allah menurunkan ketetapan, Allah menurunkan wahyu yang dibawa Jibril. Hal ini ditegaskan dalam sebuah riwayat dari Umar bin Murrah dari Abdurrahman As-Sabit. Ia berkata, yang mengatur urusan dunia itu ada 4, yaitu Jibril, Mikail, Ijrail, dan Israfil. Jibril dipercaya untuk mengatur angin dan tentara. Mikail dipercaya mengatur mata air dan hujan. Ijrail dipercaya mengatur kematian. Dan Israfil dipercaya mengatur akhir kehidupan seluruh alam semesta. Deskripsi pengaturan Allah terhadap tatanan alam semesta terkadang pula menggunakan istilah tashhir dalam berbagai bentuknya. Menurut Asy-Syarawi, kata tashhir mengandung makna
menundukkan sesuatu dengan tujuan untuk berkhidmat, melayani pada sesuatu yang lain. Hakikat tasghir adalah merendahkan, menundukkan pekerjaan yang berat dengan kekuatan dan menakut-nakuti, atau dengan pengajaran dan manajemen tanpa prasyarat, seperti menundukkan hamba sahaya, tawanan perang, kuda dan kendaraan, menundukkan sapi untuk diperah susunya, domba untuk diambil bulunya. Terkadang pula, kata tersebut digunakan sebagai mazaj dalam perubahan sesuatu, yang mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang mengagumkan, karena memang hal tersebut sangat sulit untuk dikerjakan. Pentashiran tersebut melalui kecerdasan atau ilham, sebagaimana tasghir kapal yang mampu mengarungi lautan dengan perantara angin atau dengan dayung. Pentashiran awan agar turun hujan. Pentashiran siang untuk amal. Malam untuk istirahat. Malam untuk berjalan di musim kemarau. Matahari untuk kehangatan pada musim dingin. Bayangan untuk berteduh pada musim panas. Tahsir tumbuh-tumbuhan untuk makanan. Pada surat Al-Baqarah ayat 164, tasghir diungkapkan dalam bentuk isim maf'ul, al-musyahhari, dengan sigot ma'rifah. Adapun objeknya adalah angin dan awan. Ungkapan tersebut menunjukkan pada aktivitas Allah dalam penurunan hujan yang sangat dibutuhkan manusia. Sebagaimana dimaklumi bersama, hujan tidak akan terjadi jika tidak ada penguapan. Dan awan tidak akan berkumpul jika tidak diarak angin. Disinilah Allah mengungkapkan, dialah yang telah menetapkan hukum-hukum alam. Sehingga kata yang digunakannya pun dalam bentuk isim maf'ul. Tentunya, penetapan hukum tersebut untuk kepentingan hidup manusia. Penetapan Allah akan hukum alam merupakan gerak menurun. Sementara gerak menaik yang diharapkan dari manusia adalah memikirkan hukum alam tersebut sehingga mampu mengantarkannya pada yang membuat hukum alam. Sementara itu, pada surat Al-A'raf ayat 54, kata yang digunakan adalah isim maf'ul jama' dengan sigot nakiroh. Adapun yang menjadi objeknya adalah al-lail, nahar, syams, qamar, dan nujum. Pada bagian akhir ayat diungkapkan, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Redaksi tersebut menunjukkan akan kesempurnaan Allah dalam mengatur tatanan alam semesta sehingga layak ditinggali manusia. Oleh sebab itu, fakta tersebut menuntut gerak menaik dari manusia sebagai wujud kesadaran akan kelemahannya melalui doa kepadanya dengan penuh ketawaduan, harap dan cemas serta tidak melakukan kerusakan. Dalam arti merusak tatanan hukum yang telah ditetapkan pada alam semesta serta hukum yang telah ditetapkan kepada manusia. Pentashiran itu tidak hanya pada makhluk-makhluk yang dianggap besar. Ia pun terkait dengan makhluk-makhluk sederhana seperti burung. Lihat surat An-Nahl ayat 79. Sementara pada surat Ar-Ra'd ayat 2, kata yang digunakan adalah fi'il madi, syahara. Adapun yang menjadi objeknya adalah syamsa wal qamar. Hal ini mengisyaratkan sejak penciptaannya Allah telah menundukkan matahari dan bulan dengan aturan yang mengikat kedua makhluk tersebut. Fakta tersebut menuntut gerak menaik manusia untuk merenungkan bahwa segala sesuatu akan kembali pada awal sesuatu. Oleh sebab itu, pada akhir ayat Allah menegaskan agar kamu sekalian meyakini akan pertemuan dengan Tuhannya. Dengan demikian, kata syahara, walaupun objeknya syams dan qamar, namun hal ini mengisyaratkan bahwa manusia sebagai makhluknya juga telah disyahara, sehingga tidak ada seorang pun yang akan sanggup membangkang ketika dipanggil untuk kembali kepada Tuhannya. Berdasarkan data-data tersebut, dapat diidentifikasi redaksi Allah menundukkan dan kata lain yang semakna dengannya bertujuan untuk menegaskan kepada manusia
bahwa Allah menundukkan segala ciptaannya dengan peraturan-peraturannya sehingga manusia dapat mengambil manfaatnya sepanjang ia berperilaku sesuai dengan peraturan tersebut. Di samping itu, manusia diingatkan agar tidak menyombongkan diri dan merasa mampu menguasai dan menundukkan alam dengan pengetahuannya. Karena pada hakikatnya Allah lah yang telah menundukkannya. Apa yang ia lakukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan melalui prosedur ilahi yang harus dipatuhi seluruh makhluk. Di samping itu, redaksi khalaqas samawat wal ar serta kata yang berelasi dengannya membuka tabir sejarah penciptaan langit dan bumi yang menuntut manusia untuk memikirkan sistem tata kerja alam semesta. Karena kata kholaq selain mengandung arti penciptaan, ia pun mengandung arti pengaturan dan pengukuran secara cermat. Pengetahuan tentang hal terakhir ini mengantarkan ilmuwan kepada rahasia-rahasia alam dan pada gilirannya akan mengantarkan mereka kepada penciptaan teknologi yang menghasilkan kemudahan dan kemanfaatan bagi umat manusia agar alam raya dengan segala potensinya bisa diolah dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Ya, karena manusia diciptakan sebagai khalifah. Dalam hal ini, tidak wajar seorang khalifah tunduk dan merendahkan diri kepada sesuatu yang ditundukkan Allah kepadanya. Jika khalifah tunduk atau ditundukkan alam, tentu ketundukan tersebut tidak sejalan dengan